Halo, apa kabar kalian semua? Lama tak jumpa ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dimensi 3, yaitu ini materi kelas 12 semester ganjil ya. Yang pertama saya akan membahas contoh-contoh soal tentang jarak, titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Pada dimensi 3 ini, jarak yang biasanya kita tanyakan biasanya ini, jarak titik ke garis, titik ke bidang, garis ke bidang, atau bidang pada bidang. Nah, saya akan menjelaskan itu contohnya dari jarak titik ke titik. Misal soalnya seperti ini, kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya itu 6 cm, titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. Tentukan jarak E ke P, jarak P ke G, jarak B ke EG. Nah, untuk mengerjakan soal dimensi 3 ini, kalian wajib menggambar. Jadi, kalau misal pertanyaannya tentang kubus, jadi kita harus menggambarkan tentang kubus. Nah, ini gambar kubusnya. Jadi kan diketahui kubus ABCD EFGH, penamaannya harus betul ya. Jadi ABCD EFGH. Nah, kemudian dengan panjang rusuk 6 cm. Jadi ini panjangnya 6, ini panjangnya 6, lebarnya 6, tingginya juga 6. Dikarenakan di sini kubus. Nah, kemudian titik P terletak pada pertengahan AB. Jadi kan ada kata-kata P di tengah AB. Jadi P-nya itu di tengah-tengahnya AB. Di sini P. Ini P ya. Ini P, panjangnya ini ke sini itu 6 cm. Tentukan jarak E ke P. Ditanyakan dari E ke P. Ini dari titik E ke titik P. Yang ditanyakan ini ya, EP. Nah, dari sini kan kita tahu panjangnya EA itu sama dengan panjangnya CG. Jadi ini 6 cm. Nah, kalau AB itu 6 cm dan P itu di tengah-tengahnya, berarti AP ini berapa? AP itu di tengah-tengah, EP di tengah-tengahnya. Jadi panjangnya AP itu setengahnya dari 6. Jadi 3. Nah, sampai di sini semoga kalian paham ya. Yang ditanyakan EP. Ingat, untuk mengerjakan dimensi 3 kalian harus mengingat dulu Pitagoras zaman SD. Ini rumusnya. Nah, ingat ya rumus Pitagoras itu ya. Kalau misal di sini ada EAP kan segitiga siku-siku di sini. Jadi panjang EP itu sama dengan, atau EP pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2 ditambah AP pangkat 2. Jadi sama dengan AE pangkat 2. AE nya kan 6. Jadi 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 3 pangkat 2 9. Jadi sama dengan 45. Ini kan masih EP pangkat 2. Jadi panjangnya EP sama dengan akar dari 45. EP sama dengan 45 kan 9 dikali 5. Jadi EP sama dengan akar 9 itu 3. Akar 5 tetap akar 5 cm. Jadi jarak dari E ke P jadi sama dengan panjang EP. Hasilnya 3 akar 5. Ini ya. Semoga kalian paham. Soal selanjutnya, jarak titik P ke G. Nah, jarak titik P ini ya ke G di sini. Kalau ingin mengetahui jarak titik P ke G, kita akan membutuhkan bantuan kayak tadi, EP. Biar gampang, kalian gimana caranya membentuk segitiga siku-siku. Jadi panjangnya EP berarti kita membutuhkan segitiga EAP. Nah, kalau PG berarti menggunakan segitiga yang mana? Ya, sudah tahu ya. Jadi segitiga kalau PG itu kita menggunakan segitiga
PBG. Jadi dari PBG ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, ini segitiganya ya. Jadi segitiga PBG. Segitiga PBG ini siku-siku di B. Nah, kalau sudah kayak gini kita langsung menggunakan rumus Pythagoras ini. Sebelumnya berarti panjangnya PB ini sama dengan panjangnya AP ya, yaitu 3 cm. Nah, panjangnya BG berarti kan sama dengan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang itu di sini 6, di sini 6, berarti yang di diagonal BG-nya berapa? 6/2. Itu ya. Nah, jadi kan sudah ada segitiga siku-siku, kita tinggal mencari sisi miringnya. Jadi PG itu sisi miringnya sama dengan EP. Bisa dilihat ya, atau saya gambarkan segitiga siku-sikunya lagi. Kalau segitiganya digambarkan seperti ini ya. Jadi PBG, PB-nya itu 3, BG-nya itu 6/2. Jadi ditanya sisi miringnya ini PG. Jadi panjangnya PG itu berapa? Jadi PG sama dengan akar PB pangkat 2 ditambah BG pangkat 2. Nah, kenapa pakai sama-sama juga kayak gini ya? Jadi kalau misalnya EP pangkat 2 berarti ini pangkat 2 semuanya. Tapi kalau PG boleh kita langsung dalam bentuk akar kayak gini. Sepertinya ini kan sudah paham mulai dari zaman SMP dulu ya. Nah, berarti kita tinggal substitusikan. PB kan panjangnya 3. Jadi 3 pangkat 2 ditambah BG kan 6/2. 6/2 dipangkatkan 2. Jadi sama dengan 3 pangkat 2 itu 9. 6/2 pangkat 2 berarti 6 pangkat 2 kan 36. Akar 2 pangkat 2 itu 2. 36 dikali 2 72. Sama dengan 72 ditambah 9. Jadi akar 81. Nah, kalau 81 berapa? 9 cm. Selesai. Jadi jaraknya P ke G itu 9 cm. Sampai di sini semoga paham. Soal yang C yaitu jarak titik B ke EG. Jadi jaraknya B ini ke garis EG. Ini ya. Gambarnya seperti ini. Jadi B ke EG. Nah, untuk mencari B ke EG ini kita harus memerlukan bantuan segitiga lagi. Nah, segitiganya itu kalau misal garis B, kenapa ini di tengah-tengah? Kalau jarak itu yang penting siku-siku ya. Jadi jarak itu pasti yang terdekat, bukan yang terjauh. Jadi misal jaraknya E ke EG, bukan dari E ke sini atau ini melencong ke sana. Jadi pasti jarak yang di depannya dan tegak lurus. Jarak itu pasti yang terdekat ya. Nah, yang jadi ini BEG kan panjangnya kita bisa menggunakan bantuan segitiga BGE. Segitiga itu ya. Nah, gambar segitiganya seperti ini. Jadi BEG segitiga BEG kita kan mencari titik BO, misal BO ini ya. Nah, berarti kita menggunakan segitiga siku-siku BOG. BG tadi kan sudah saya bahas ya, panjangnya BG berapa? BG itu 6 akar 2. Nah, panjangnya BG, panjang BE ataupun EG itu sama karena dikarenakan sama-sama diagonal bidang. Jadi kalau ini BG 6/2, OG ini EG itu kan 6/2. Nah, jadi OG itu 3 akar 2. 6 dibagi 2. Karena ini di tengah-tengahnya. Jadi OG itu 3 akar 2. Jelas sekali. Jika saya gambarkan segitiganya seperti ini ya. Nih, OBG nih. OBG. Panjangnya OG 3/2, BG 6/2. Segitiga siku-siku di sini. Nah, jadi kita menggunakan Pythagoras lagi. Panjangnya ditanyakan kan panjang OB. Kalau BG berarti yang OG ditambah OB. Nah, kalau kita ditanyakan OB berarti panjang BG kuadrat dikurangi OG kuadrat. Jadi OB
OB sama dengan akar yang sisi miringnya dulu ya. Jadi BG pangkat 2 dikurangi OG pangkat 2 sama dengan BG pangkat 2. Nah, panjangnya BG itu berapa? BG kan 6 akar 2, jadi 6 akar 2 pangkat 2 dikurangi OG. OG itu 3 akar 2 pangkat 2. Nah, jadi sama dengan 6 kali 6 kan 36. 36 dikali 2, 72. Dikurangi 3 kali 3, 9 kali 2, 18. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi sama dengan akar 54 sama dengan akar 54 itu kan sama dengan 9 dikali 6 ya. Nah, jadi 3 akar 6 cm. Jadi panjangnya OB itu 3 akar 6 cm. Semoga kalian bisa. Soal selanjutnya, limas TABCD dengan panjang ABBC itu 8 ya. Jadi ini ABCD persegi, terus panjangnya CT, BT, AT, DT itu sama 8 akar 2 cm. Yang ditanyakan jaraknya B ke TA. Nah, jaraknya B ke TA itu tidak selamanya di tengah-tengahnya TA. Ini kan panjang B. Tidak selamanya di sini ya. Jadi panjang B ke TA itu selalu tegak lurus. Jadi bukan di sini. Nah, saya gambarkan lagi. Nah, ini ya gambarnya segitiga ATB yang ditanyakan B ke TA. Kita tidak dapat misal mungkin panjangnya A ke sini itu 2 cm, dikasih 6 cm. Tidak. Jadi ini kita harus menggunakan luas segitiga dulu. Caranya bagaimana? Jadi kita mencari luas segitiga menggunakan alas AB panjang TO. Misal ini TO ke sini. Nah, panjangnya berapa? Kita cari panjangnya dulu. Kan panjang AB 8. Jadi panjangnya AO itu 4, panjangnya OB itu 4. Paham ya? Jadi pertama kita mencari TO-nya dulu. Panjangnya TO menggunakan Pitagoras ya, karena siku-siku di sini. Jadi panjang TO itu akar BT pangkat 2 dikurangi OB pangkat 2. Jadi sama dengan BT kan 8 akar 2, jadi 8 akar 2 pangkat 2 dikurangi OB pangkat 2, berarti 4 pangkat 2 sama dengan, nah 8 kali 8 64 dikali 2 itu 128 dikurangi 16, jadi sama dengan akar 112. Nah, 112 kan sama dengan 16 dikali 7, jadi 16 dikali 7, jadi sama dengan 4 akar 7. Panjangnya TO itu 4 akar 7. Kita mencari B ke, misal di sini X. Kita mencari BX nya itu berarti menggunakan segitiga luas segitiga. Nah, luas segitiga kan bisa dicari dengan alas AB. Luas segitiga kan setengah alas kali tinggi, berarti bisa menggunakan setengah alasnya AB tingginya TO, atau setengah kali alasnya itu AT tingginya BX. Paham ya? Semoga kalian bisa paham ini. Jadi panjangnya alasnya itu AB tingginya TO, atau yang kedua alasnya AT tingginya BX. Jadi kita bisa mencari nilai BX nya. Kita mengajarkan menggunakan luas segitiga ya. Luas segitiga. Nah, luas segitiga itu yang pertama setengah kali alasnya itu AB, tingginya itu alas AB TO sama dengan setengah dikali alasnya itu AT, tingginya itu BX. Jadi setengahnya bercot ya biar gampang nih.
AB. Jadi AB nya itu kan 8, AB 8 dikali TO nya itu ini ya, 4 akar 7, 4 akar 7 sama dengan AT. AT kan sama alasnya yang segitiga ini, jadi AT 8 akar 2 dikali BX. BX nya belum ketemu. Nah, jadi bisa catat nih, 8 dibagi 8 habis. Jadi BX nya itu sama dengan 4 akar 7 per akar 2. Nah, kemudian kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 2. Jadi BX sama dengan 4 akar 14, 7 kali 2 14 ya, dibagi 2. Jadi BX itu sama dengan 4 dibagi 2, 2 akar 14. Selesai. Jadi jaraknya B ke garis AT itu 2 akar 14. Ini ya, semoga kalian paham. Soal yang kedua yaitu jarak C ke TA. Jadi jaraknya C ini ke TA ini ya. Kita berarti menggunakan segitiga CAT. Jadi seperti ini. C ke TA itu kita bisa menggunakan segitiga sama sisi CAT. Kenapa dikatakan sama sisi? Dikarenakan panjangnya CT, AT, BT, dan DT kan sama-sama 8 akar 2 ya. 8 akar 2. Nah, panjangnya AC kan diagonal bidang. Ini 8, ini 8. Jadi AC itu pasti 8 akar 2. Nah, ini kan segitiga sama sisi. Jadi kita menggunakan sama kayak gini, luas segitiga dengan yang pertama alasnya AC, tingginya TA, yang kedua alasnya AT, tingginya CX yang ditanyakan ya. Jadi kita cari dulu panjangnya TP, sama caranya dengan tadi ya. Ini kan siku-siku di P. Jadi TP sama dengan akar TC pangkat 2 dikurangi PC pangkat 2 sama dengan TC. Jadi panjangnya TC itu, panjang TC kan 8 akar 2 dikurangi 4 akar 2 pangkat 2. Jadi 8 kali 8 64 kali 2 itu 128, 4 kali 4 16 dikali 2 32. Jadi sama dengan 96. Nah, 96 itu kan sama dengan 16 dikali 6, jadi 4 akar 6 cm. Nah, ini masih panjangnya TP, masih tinggi limasnya. Nah, untuk panjangnya C ke X, panjangnya CX itu sama menggunakan cara yang tadi, jadi menggunakan luas segitiga. Jadi luas segitiga kan setengah alas. Yang pertama alasnya menggunakan AC dikali tingginya TP itu sama dengan luas segitiga jika menggunakan alasnya itu AT, tingginya itu CX. Nah, setengahnya boleh dicoret ya. AC, panjangnya AC itu 8 akar 2, TP 4 akar 6 sama dengan AT, panjangnya AT 8 akar 2, panjangnya CX. Nah, setelah itu kita coret ini 8 akar 2 sama kan ya. Nah, jadi CX sama dengan 4 akar 6. Jadi panjangnya C ke X itu 4 akar 6. Jadi intinya kalau misal segitiga sama sisi, bukan sama kaki ya, segitiga sama sisi itu pasti panjangnya sama dengan di tengah-tengahnya. Nah, untuk yang khusus sama sisi. Kalau sama kaki bukan, kita jadi kayak dikerjakan seperti yang tadi. Tapi kalau sama sisi itu pasti sama dengan C ke X, misal T ke P juga sama dengan panjangnya A ke sini. Gitu ya.
Semoga ini bisa dipahami. Yang ketiga yaitu ada yang menanyakan tentang penjelasan yang ini. Jarak bidang AFC ke bidang EDG. Jadi ini ya, ada kubus A, B, C, D, F, G, H. Nah, kalau misalnya ditanyakan jaraknya bidang ACF ke bidang EDG. Jadi jaraknya segitiga yang sejajar ini. Nah, cara cepatnya itu bisa BO, OP sama HP. Nah, ini kan di satu garis diagonal ruang. Jadi misal ini AB-nya 4, BC-nya ini 4. Nah, berarti diagonal ruangnya HB berarti kan 4 akar 3. Ini ya. Nah, kalau ditanyakan berapakah jarak bidang AFC ke EDG, jadi AFC ke EDG itu misalnya ada titik di tengah-tengahnya segitiga AFC, misalkan O, dan ada titik di segitiga EDG, tengah-tengahnya itu P. Jadi panjangnya OP itu sama dengan panjangnya OB sama dengan panjangnya BO, OP, PH. Nah, ini kan satu garis lurus. Perbandingannya itu 1:3. Jadi ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi panjangnya itu sama dengan 1/3 panjangnya HB. Jadi sama dengan 1/3 kali 4 akar 3 sama dengan 4/3 akar 3. Selesai. Nah, kalau ditanyakan berapakah panjangnya B ke P, jadi B ke P ada 1, 2, jadi 2/3 dikalikan ini. Demikian juga kalau misalnya ditanya panjangnya H ke bidang ACF, jadi H ke O kan ada 2 bagian ini, jadi 2/3 kali HB, gitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.